Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 Mikologi akan membahas tentang otomikosis. Nama saya Cindy Fitrianingsih, NPM 3118043. Saya akan menjelaskan tentang apa itu otomikosis dan penyebab otomikosis. Baik, apa itu otomikosis? Otomikosis adalah infeksi akut, subakut, atau kronis jamur yang melibatkan pinna dan meatus auditory eksternal. Namun, dengan adanya perforasi membran timpani, juga dapat melibatkan telinga tengah, itu menurut Berati tahun 2011. Adapun pengertian lain dari otomikosis yaitu otomikosis adalah infeksi pada telinga yang disebabkan oleh jamur. Penderita otomikosis ini umumnya tinggal di tempat yang hangat dan beriklim tropis. Pasalnya, jamur dapat tumbuh atau subur baik di tempat yang hangat maupun yang lembab. Adapun penyebab dari otomikosis. Nah, pasalnya otomikosis ini disebabkan oleh beberapa jenis jamur saprofit seperti jamur dan ragi, terutama Aspergillus. Agen etiologi penyebab otomikosis meliputi Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Alescheria boydii, Scopulariopsis, Penicillium rhizopus, Apsidia, dan Candida. Tapi pada umumnya otomikosis ini disebabkan oleh Aspergillus. Terdapat sederet faktor yang bisa meningkatkan seseorang untuk terkena otomikosis. Beberapa faktor risiko tersebut meliputi seperti sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya karena mengidap diabetes, penyakit HIV atau AIDS, yang sedang menjalani kemoterapi untuk pengobatan kanker, serta mengkonsumsi obat penekan imun atau imunosupresan. Selanjutnya, tinggal di tempat yang hangat atau lembab, memiliki kotoran telinga, dan menggunakan obat antibiotik atau steroid oles. Adapun menjalani operasi open cavity mastoidectomy atau memakai alat bantu dengar dan sering berenang, serta memiliki kebiasaan mengorek telinga baik dengan jari ataupun dengan cotton bud. Selanjutnya ada patogenesis dari otomikosis. Secara umum, kanalis acusticus externa dilindungi oleh sistem imun tubuh, lapisan epitelium, dan sekresi yang dihasilkan oleh kanal yaitu cerumen. Kanalis acusticus externa ini memiliki pH normal berkisar antara 4 sampai 5. Hal ini dijaga oleh flora normal dalam cerumen. Kadar pH yang sedikit asam ini akan menekankan pada pertumbuhan bakteri dan jamur sehingga bersama-sama dengan sistem imun tubuh dan lapisan epitelium akan menjaga kanalis acusticus externa dari serangan yang patogen. Dalam keadaan tertentu seperti paparan air, penggunaan antibiotik, dan steroid dalam jangka yang panjang, maka suasana yang awalnya asam akan berubah menjadi lebih basah. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan bakteri dan jamur sehingga terjadi infeksi pada kanalis acusticus externa. Keadaan pun akan diperburuk jika sistem imun tubuh dan lapisan epitelium mengalami gangguan. Jamur pun akan tumbuh lebih cepat dikarenakan kondisi kanalis acusticus externa yang lembab, hangat, dan gelap sehingga otomikosis pun terjadi. Selanjutnya, gejala klinis dari otomikosis. Tiap penderita otomikosis itu dapat merasakan gejala yang berbeda-beda. Beberapa gejala yang paling umum itu adalah yang pertama, rasa gatal pada telinga, kemerahan, lalu nyeri pada telinga, pembekakan pada kelenjar getah bening di leher, kehilangan kemampuan pendengaran, kulitnya mudah terkelupas, telinga berdengung, dan yang terakhir, keluarnya cairan.
Diagnosis otomikosis. Diagnosis ditegakkan pada anamnesi, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Dari anamnesis dapat didapatkan adanya keluhan rasa gatal dan dominan, nyeri di dalam telinga, rasa penuh, serta adanya sekret yang keluar dari telinga. Pada riwayat biasanya terdapat kecenderungan beraktivitas yang berhubungan dengan air, misalnya berenang, menyelam, dan sebagainya. Pemeriksaan makroskopis otomikosis yaitu pada pemeriksaan makroskopik dapat dilakukan kultur jamur untuk melihat warna pertumbuhan dan bentuk permukaan jamur guna diidentifikasi jenis. Caranya kultur debris dari liang telinga dengan menggunakan media Saboruj dextrose dan dieramkan pada suhu kamar. Koloni akan tumbuh dalam satu minggu berupa koloni filamen berwarna putih. Untuk pemeriksaan mikroskopik otomikosis. Nah, pada pemeriksaan mikroskopik ini dilakukan dengan memeriksa sampel debris atau swab bercak pada kaca preparat yang telah difiksasi dengan larutan KOH 15% sampai 30%. Selanjutnya dilihat melalui mikroskop dan akan tampak hifa lebar berseptum. Kadang dapat ditemukan spora kecil jamur dengan diameter 2-3. Untuk pengobatan otomikosis ini, prinsip dasar pengobatan otomikosis adalah aura toilet atau membersihkan telinga yang bersifat efektif, menjaga telinga tetap kering, meminimalisir faktor presdiposisi, identifikasi organisme penyebab, dan mengeliminasi otomikosis dengan menggunakan anti jamur yang efektif, baik anti jamur spesifik ataupun non-spesifik. Tujuan utama pengobatan otomikosis adalah menghilangkan atau membunuh organisme patogen dalam liang telinga dan memperbaiki membran mukosa liang telinga. Meskipun penggunaan anti jamur sistemik tidak dilarang pada otomikosis, penggunaannya diperuntukkan pada kasus yang lebih berat dan memiliki respon yang lemah pada pengobatan lokal. Nah, sekarang ini ada 4 golongan obat-obatan anti jamur yang utama. Yang pertama itu ada polin, yang kedua azolimidazol, yang ketiga alilnamin, yang keempat acinikandin. Standar pengobatan otomikosis adalah anti jamur topikal golongan azol. Obat anti jamur topikal digunakan pada kulit atau mukosa yang tidak berambut. Efek samping anti jamur topikal lebih minimal dibandingkan dengan anti jamur sistemik.